Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Eh, Kemarin tuh saya keliru ngasih materi ya. Iya, Aduh, bab, kamu diam aja. bab 6, bab 7. Itu materinya materi kuliah ketiga itu. Ketiga kan. Iya, Kuliah ketiga tuh ada dua bab sebenarnya. Saya belum kasih satu bab kemarin tuh. Jadi gimana tuh kamu baca aja yang kuliah keempat kemarin. oke, Oh, Pak. saking digesernya kan dikasih kuliah keempat kan. Mm-mm. Geser udah benar gesernya. Tapi yang sampai kemarin makanya saya heran kok sebentar banget materinya. Iya kan? Iya. Bentar sekali. Kok udah tuh udah selesai udah. Wah itu karena filenya dua itu harus di satu file aja harus yang diduain. Nah sekarang apa saya materi yang kuliah keempat itu banyak juga sih. Yang keempat itu. Bagian satu, bagian dua, ini bagian satu. Ya. Bagian satu sebentar saya review aja ya. Bagian satu itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke lembaga ada itu. Lembaga kom mikro ya. Iya, Kom Pak. mikro itu. Jadi ini harusnya yang pendahuluan sama kom mikro ini kemarin dikasihkan harus ini ya. Sekarang yang merah ini ya. Oke, Ini Pak. kita sekilas ya. Gitu ya. Ini, jadi harusnya yang yang hijau ini yang kemarin, yang merah itu sekarang ya harusnya. Jadi lembaga kom mikro ini adalah lembaga keuangan tujuannya untuk membiayai pinjaman kepada pengusaha kecil dan menengah ya. Terutama pengusaha kecil mikro ya. Jadi kalau dulu mulai pertama kali itu zaman Belanda itu, zaman Belanda di Purwokerto ya. Eh, di tahun 1905 mulai didirikan Bank Desa ya. Kemudian diganti lagi jadi Bank Desa memiliki tujuan untuk menghindari masyarakat dari praktek incon dengan para pengicon ya. Pertama kali itu. Kemudian lumbung desa dan bank desa kemudian berubah KD. Di badan ada lagi lembaga penelitian kecamatan, ada lagi lumbung PT Negari di Padang ya. Itu masuk lembaga keuangan mikro itu. Lalu lembaga penelitian desa di Bali, LPD. Dan usaha rakyat kecil KURK di Jawa Timur ya. Pada tahun 1998, pemerintah pusat mengeluarkan buku pedoman untuk mendirikan, mengatur dan mengurus serta menguasai BKD. Terakhir, ordonasi BKD termuat dalam ini zaman Belanda ya, untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian tahun Isblad nomor 997 Kadipaten Paku Alaman. Dan Isblad nomor 3 ini yang Belanda ya. Ini Belanda, dia udah sejak tahun 1903 lima ya, sudah ada lembaga mikro. Ini kita bagi ada zaman penjajahan ya. 1805 didirikan Sparbank ya. Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai oleh Raden Wiyatmaja seorang Patih Purwokerto. 98 Lumbung Desa, 94 Bank Desa, 34 didirikan Bank Rakyat yang kemudian digabung ke Arrangement Post Credit Bank. Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan. Zaman kemerdekaan itu Bank Kredit Desa bertransformasi jadi lembaga penelitian kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, Gudang Bank Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Bank Kredit Usaha Kecil di Jawa Timur, Lembaga Penelitian Desa di Bali, dan Bukit Nagari di Sumbar. Ya. Ini dimulai 1957 sampai 569 zaman kemerdekaan. Ya.
masa seperti Soekarno. Ya. Jadi tahun 70-an itu pemerintah mendirikan bank di 27 provinsi Indonesia. Dan juga bank pemerintah rakyat sebanyak 300 BPR. Ya. Diadakan program bimbingan masal. Bagi 70 sebanyak 300 lembaga kredit diperlakukan sebagai lembaga keuangan bank. Ya. Ini sejarah aku baca aja. Di peraturan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perbankan, sepaket Pakto 1988, pemerintah memutuskan semua jenis lembaga keuangan non-bank diberikan kesempatan selama waktu 2 tahun untuk berubah menjadi BPR. Jadi semua lembaga keuangan mikro tadi sebut itu jadi BPR semua. Ya. Keputusan pemerintah Maret 1989 paket Maret memutuskan menghapus aturan Pakto 88 ini untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi lembaga kepedesaan dan BPR yang berasal dari transformasi tersebut. Jadi karena syarat BPR itu di desa lembaga mikro itu nggak sanggup ya jadi BPR. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 memutuskan bahwa terdapat 2 kategori bank, yaitu bank umum dan BPR. Jadi lembaga keuangan mikro itu jadi lembaga keuangan non bank ini, ya, nggak sanggup jadi BPR ya. Dan pada masa setelah era Soeharto, tahun 2000-an ditandai dengan munculnya jenis lembaga keuangan baru yang berlandaskan prinsip hukum Islam, yaitu lembaga syariah. Di banyak bank umum membentuk unit syariah. Ya. Tahun 2000, pemerintah melakukan melalui kementerian terkait membentuk sebuah forum bernama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia, atau bisa disebut dengan skema PKM. Ya. Dan 2001, draft rancangan undang-undang lembaga keuangan mikro diserahkan oleh BI ke Menteri Keuangan yang kemudian meneruskan ke BPR. Ya. Tahun 2003, BI bersama sebuah lembaga Jerman bernama Promotion of Small Finance Institution, ProFi, yang merupakan rekanan BI dalam mengelola UMKM. Ya. Pengelolaan UMKM, lembaga keuangan mikro. Ada beberapa jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia. Ya. Jadi lembaga keuangan mikro itu nggak sama di BPR. BPR itu di atas LKM ya. Nah, kemudian lembaga keuangan mikro itu ada Badan Kredit Desa ya, ada lagi yang lembaga dana kredit perdesaan, ada Badan Kredit Kecamatan, ada lembaga perkreditan kecamatan ya, ada Lembaga PT Negari di Sumatera Barat, ada lembaga perkreditan rakyat desa LPD di Bali, ada Baitul Mal, Patambil, BMT, lembaga keuangan mikro syariah. Nah, maksud dan tujuan lembaga keuangan mikro itu akses bagi masyarakat miskin maupun masyarakat berpenghasilan rendah. Itu bisa memperoleh pinjaman pembiayaan mikro. Jadi LKM itu di bawah BPR ya kelasnya. Dulu kan disuruh semua lembaga keuangan mikro jadi BPR, banyak mereka nggak sanggup. Oke, mereka punya peraturan sendiri tentang lembaga keuangan mikro. Jadi dengan adanya lembaga keuangan mikro itu ada fasilitas pembiayaan bagi usaha mikro itu bisa terbantu sehingga akan meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat desa. Ya. Ini keuntungan menjadi LKM. Ya. Jadi kalau dengan telah memiliki badan hukum yang berusaha OJK, maka simpan nasabah menyimpan akan terlindungi. Diharapkan LKM dapat segera melakukan pendaftaran agar dapat diawasi OJK. Ya. Dan LKM dapat berasal dari anggota LKM maupun masyarakat umum. Ya. Jadi pendanaan LKM itu dari anggota setoran dana ke LKM itu, dan juga dari masyarakat bisa juga mereka terima tabungannya. Dan sinergi dengan lembaga lain dalam melakukan kegiatan usahanya, LKM mempunyai kegiatan usaha utama itu simpanan, pinjaman, simpan pinjam ya, bisa tabungan ya, dan jasa konsultasi. Selain kegiatan utama tersebut, LKM diperkenankan melakukan kegiatan yang bersinergi dengan lembaga keuangan di bawah OJK berbentuk linked program seperti agen laku pandai, agen asuransi mikro, yang bersama penyeluruh program kemitraan BUMN. Laku pandai adalah program penyediaan layanan
perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama bank, dukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Asuransi mikro adalah produk ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah dengan premi ringan, seperti asuransi kesehatan untuk penyakit demam, berdarah, tipus, asuransi kebakaran, kecelakaan, dan asuransi gempa bumi. Dalam Permen BUMN nomor 7 tahun 2015 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, iaitu lembaga keuangan mikro dapat menjadi penyalur dana program kemitraan badan usaha milik negara. Jadi LKM itu bisa juga menerima dana dari BUMN ya, dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan BUMN. Nah, setelah teori keuangan mikro itu, menurut Otero 99, keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai penyediaan layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah maupun kepada wira swasta atau pengusaha kecil. Jadi menurut Ledger Woods ya, layanan keuangan yang dimaksud umumnya berupa pengelolaan simpanan dan pemberian pinjaman. Simpan pinjam ya. Jadi simpan pinjam itu dari masyarakat atau dari anggota. Ya. Samping itu menyediakan layanan keuangan. Banyak LKM juga menyediakan layanan dalam bidang sosial seperti pembentukan kelompok-kelompok masyarakat, pelatihan tentang kepercayaan diri, pelatihan dalam bidang literasi keuangan, dan pelatihan tentang manajemen. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2013, lembaga keuangan mikro disebutkan bahwa lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembang usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat dan pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi yang pengembang usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Ya. Nah, salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang sukses itu ada di Bangladesh. Ya. Ini terkenal sekali, yaitu Grameen Bank Muhammad Yusuf. Ya. Ya, Muhammad Yunus. Ya. Dalam teori keuangan mikro, salah satu contoh berkaitan dengan teori tersebutlah Muhammad Yunus. Muhammad Yunus ini lahir di Chittagong, British Raj di Bangladesh tanggal 28 Juni 1940. Ia merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Ya. Itu Muhammad Yunus belajar di Chittagong College School dan Chittagong College. Kemudian dia melanjutkan pendidikan ke jenjang PhD di bidang ekonomi Universitas Vanderbilt. Setelah selesai, dia bekerja di Universitas Chittagong sebagai dosen ekonomi. Adapun kutipan dari Muhammad Yunus yang membuat dia mendirikan Grameen Bank, dia, I was teaching and feeling helpless. I teach beautiful theories of economics and people are going hungry. Forget about those theories. I am a human being. I can go and touch another person's life. Nah, sebenarnya Muhammad Yunus itu bergerak melakukan sesuatu bukan dari sebuah teori, dirumuskan atau dari buku yang tulisnya, tapi ia tergerak melalui panggilan jiwa. Tahun 74, negara Muhammad Yunus, Bangladesh sedang dilanda krisis ekonomi. 74 ya. Nah, Yunus melihat kondisi itu banyak pengusaha kecil yang terkena dampak ya. Dan masyarakat kecil bertambah banyak jumlahnya. Kehidupan tersebut membuat hatinya sedih dan bergerak untuk mengaplikasikan sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Nah, 76, ia mengaplikasikan teori mikro kreditnya kepada masyarakat yang ada di Bangladesh. Waktu itu masyarakat Bangladesh harus meminjam uang kepada rentenir ya, untuk membuka usaha mereka. Tentu saja bunga lebih tinggi kan. Nah, si Yunus ini datang untuk meminjamkan uang kepada orang miskin yang di sana tanpa adanya akunan, tanpa penjaminan surat hutang. Dia menyelesaikan idenya, Yunus berhubung dengan Jenata Bank untuk minta bantuan kredit lunak bagi masyarakat Bangladesh. Jenata Bank menganggap bahawa tindakan Yunus hanya sebuah candaan, namun dengan keseriusan dari Muhammad Yunus, pihak bank menyetujui peminjaman tersebut. Jenata Bank memberikan pinjaman kepada 42 kaum miskin di Bangladesh tanpa jaminan. Selama ini ternyata bukan hasil di mana 98% dari pinjaman tersebut dapat dilunasi. Ya. Nah, dia sebenarnya pinjam itu diberikan kepada kelompok ibu-ibu sebenarnya. Sehingga dengan makin membaiknya kondisi itu, mulai mendirikan sendiri usaha yang dinamakan Grameen Bank. Jadi Grameen Bank ini khusus memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat miskin.
yang tidak mempunyai penghasilan tetap tanpa guna dan bunga. Nah, sistem yang oleh Grameen Bank adalah sistem kepercayaan dan sistem kekeluargaan. Untuk minjam masyarakat tidak perlu membuat surat perjanjian terlebih dahulu, dan sebagaimana dilakukan oleh bank konvensional lainnya. Grameen Bank tidak memberikan sanksi bagi nasabah yang tidak menggunakan uang. Ya, sistem kepercayaan benar-benar terjaga. Nah, konsep keuangan dari mikro Grameen Bank inilah mewajibkan pembentukan satu kelompok. Jadi si peminjam itu harus punya kelompok. Di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang yang memiliki satu orang leader atau ketua. Setelah terbentuk kelompok, barulah masyarakat dapat meminjam uang. Setiap kelompok harus bergantian dalam minjam dana. Misal kelompok ada 5 orang, ibu yang satu harus minjam pertama lunas, ibu kedua, ketiga, keempat. Jika yang minjam belum lunas, maka kelompok berikutnya tidak bisa minjam lagi, sehingga mereka berusaha bersama-sama membantu bahasa kelompok yang orang yang pertama itu minjam sebelum segera, sehingga kita cipta sistem teroyong gitu ya. Ada 5 tujuan didirikannya Perkredit Mikro ya di Grameen Bank ini. Pertama, untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin seperti pengemis, masyarakat tidak berpenghasilan tetap. Kedua, untuk mengurangi penindasan orang kaya yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat besar. Yang ketiga, untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat karena tingginya pengangguran. Empat, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan 5, untuk memberikan fasilitas perbankan pada kaum perempuan. Nah, dengan tujuan tadi itu yang unik ya, maka diterapkan oleh Grameen Bank lebih mengedepankan masalah nasabah perempuan. Karena menurut mereka itu perempuan itu lebih patuh dan lebih jujur pada laki-laki. Jadi kadang-kadang perempuan memiliki peran sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Bangladesh. Ya. Jadi prioritaskan perempuan mendapatkan pinjaman melalui Grameen Bank. Nah, saat ini Grameen Bank itu memiliki nasabah wanita mayoritas sebesar 97% dari total nasabah, 6,6 juta orang. Yang prioritas nasabah diutamakanlah masyarakat miskin dengan penghasilan tidak tetap dan para kaum pengemis yang terdapat di Bangladesh. Ya. Jadi selama 4 tahun, Grameen Bank itu mengalami 3 yang sangat baik ya. Nah, dengan sebagai kesejahteraan masyarakat, maka kini masyarakat Bangladesh mampu memiliki rumah layak huni dan dengan memiliki sarana prasarana yang menunjang lengkap. Atas keberhasilan itu, Muhammad Yunus banyak negara lain yang dunia yang melakukan konsep Grameen Bank, ya. Termasuk Indonesia juga. Ya. Nah, sehingga itu yang dicoba diadopsi melalui lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro di sini kan lebih pada ke koperasi ya. Koperasi di mana ada kelompok mendirikan keuangan mikro, nanti sumber dana dari masing-masing anggota kelompok atau masyarakat juga. Nah, tujuan lembaga keuangan mikro adalah sebagai lembaga keuangan pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan keuangan pasar yang belum terlayani sebagai sarana mencapai tujuan pembangunan. Jadi melayani pasar yang belum terlayani oleh fasilitas perbankan ya. Dan tujuan lainnya adalah untuk pembangunan. Tujuan pembangunan ini antara lain untuk mengurangi tingkat kemiskinan karena targetnya itulah masyarakat miskin ya, mereka menengah ke bawah, dan untuk memperdayakan perempuan atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kemudian untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian untuk membantu bisnis yang ada tumbuh, dan untuk mendorong pengembangan bisnis baru. Ya. Nah, dalam sebuah studi Bank Dunia memberikan pinjaman untuk proyek kecil dan mikro. 3 tujuan yang paling sering dikutip adalah pertama, untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan melalui penciptaan dan pelaksanaan usaha mikro. Kedua, untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok rentan, terutama perempuan dan orang miskin. Ketiga, untuk mengurangi ketergantungan keluarga pedesaan dan terutama rentan melalui diversifikasi kita memasukkan pendapatan mereka. Dalam menentukan target pasar, terdapat 2 tujuan jangka panjang bagi keuangan mikro, yaitu penjangkauan, yang kedua melayani mereka yang telah secara konsisten terlayani oleh lembaga keuangan seperti perempuan, penduduk miskin dan masyarakat adat dan pedesaan. Dan keberlanjutan, ini menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya penyediaan jasa keuangan. Jadi pertama tujuan jangka panjang tidak ada jangkau dari lembaga mikro itu. Yang kedua adalah untuk keberlanjutan. Jadi terus-menerus mereka membiayai
lembaga membiayai usaha mikro, individu usaha mikro ya. So mereka bisa bebas dari tingkat kemiskinan. Jadi singkatnya ada trade-off yang terlibat dalam keputusan tentang tujuan dan bagaimana untuk menjangkau mereka. Nah, penargetan langsung dan tidak langsung ya. Penargetan langsung umumnya mengacu pada pengalokasian jumlah dana tertentu untuk diberikan sebagai kredit ke sektor tertentu dari populasi. Penargetan langsung diberikan pada keyakinan bahwa kelompok tertentu atau sektor tertentu pertanian dan perikanan yang tidak dapat mengakses kredit. Sehingga kredit harus dapat diakses melalui pemerintah untuk donor. Dan kedua, penargetan langsung ya. Penargetan langsung umumnya mengarah pada pengelolaan kredit dan pembiayaan rendah ya. Dan penargetan langsung berarti bahwa produk dan layanan yang dirancang ditujukan untuk orang-orang yang berada di luar batas normal keuangan informal. Tidak dikhususkan untuk kelompok-kelompok tertentu. Targetnya tidak langsung berfokus pada orang yang tidak bisa memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pendapatan karena ketidaksempurnaan pasal atau tambatan lain jasa keuangan. Jadi perbedaan utama antara penargetan langsung dengan tidak langsung terletak pada cara KKM menentukan sasaran kelompok. Kedua penargetan langsung dan tidak langsung dapat mencapai kelompok penduduk atau sektor yang sama. Ya. Itu terkait dengan apa? Dengan materi yang kedua ya. Iya, Pak. Itu materi pertama ya. So materi yang sekarang ini kita bahas ya. Nah, itu kemudian lembaga keuangan mikro sebagai pemudaan ekonomi rakyat. Dan sekitar 97% usaha kecil di Indonesia itu memiliki omset di bawah 50 juta per tahun. Ya. Itu disebut dengan usaha kecil di Indonesia. Jadi usaha-usaha mikro itu rata-rata per tahunnya maksimal 50 juta. Ya. Yang paling 10 juta, 5 juta itu untuk setahun. Kalau 50 juta setahun berarti kan sebulan sekitar berapa itu? 4 jutaan ya. 4 juta. 4 juta penghasilan per bulannya. Itu usaha mikro ya. Kalau 4 juta berarti sebulan sehari itu berapa itu? Sehari itu lah sekitar 150.000 omsetnya ya. 100 sampai 150.000. Itu omset apa? Itu omset jual gorengan dia. Jual Iya. gorengan. Bakso aja, jual bakso mungkin lebih dari 100.000 sehari. Ya. Lebih ya. Dan kalau dijual makanan tuh lebih 100.000. Lebih 150.000 sehari. Kalau jual buka warung, kayak sehari bisa lebih 150.000. Kondisi sekarang mungkin udah lebih, ini kan kondisi 5 tahun lalu. Kalau sekarang usaha mikro itu sebulan itu omsetnya bisa lebih, sehari itu bisa lebih 500 ribuan. 500 ribu berarti sebulan itu sekitar 10 juta sampai 15 juta kan omsetnya. Kalau setahun itu kalau 5 jutaan berarti berapa itu? 60 juta ya. Ya. Sorry, kalau 500 ribu 15 juta. 15 juta setahun itu berapa itu? Sekitar 20 160 tambah 180 jutaan ya omsetnya. Bukan 50 juta lagi, 180 juta. Ya. Jadi terdapat 3 aspek penting yang perlu dikembangkan. Pertama, lingkungan kondusif dan sistem administrasi pemerintahan yang dukung. Yang kedua, dukungan non-finansial berupa jasa pekerjaan. Tiga, dukungan finansial yang ditujukan bagi usaha kecil. Ini udah itu ya? Belum saya itu ya? Belum saya itu ya? Belum, Pak. Oh iya, sebentar. Jadi kalau di sini kan di buku ini omset lembaga pengusaha kecil itu rata-rata di bawah 50 juta. 50 juta kan tadi saya sampaikan itu sebulan itu sekitar 4 jutaan kan, 4 juta sebulan. Sebulan 4 juta ya. Terus sehari berapa ini? Sehari 100 ribu, 150. 150 ya, 150 ribu ya. Mungkin sekarang udah lebih ya. Lebih. Gorengan itu kalau warung kecil makan itu bisa lebih sehari itu 500 ribu ya omsetnya. Rata-rata 500 ribu. Kalau sebulan kan 15 juta. Kalau 15 juta, kalau siapa?
Kalau setahun kan sekitar 180 juta ya. Nah, sektor perdagangan umum misalnya sekitar 80% usaha perdagangan eceran yang tidak berbadan hukum dan diwakili oleh 5,2 juta unit usaha. Hanya memiliki omset di bawah 5 juta per tahun ya. Itu per tahun kecil banget ya. Salah 50 juta maksudnya. Sehingga jumlah usaha ekonomi masyarakat lapisan bawah ini benar-benar berada pada skala buram. Ya. Jadi ya, kalau 5 juta per tahun kayaknya enggak ya. Juta per tahun. Gorengan itu berapa penjualan sehari itu? Tukang goreng tahu? Kamu tahu nggak penjual gorengan? Nggak tahu, Pak. Hah? Sejuta Nggak nggak sih, tahu. Pak? Juta sehari, banyak sekali. Kan dia Oh, dari pagi. di pagi sampai malam. Iya, sampai malam biasanya. Gorengan satu berapa? Iya, 10.000 kalau nggak salah 4 ya, Pak, sekarang. 10.000 Satunya empat. dua. Iya, satunya 2.000-an. Oh, 10.000 empat. Orang beli berarti masa 250 rupiah satu Iya. ya? 2.000 Mm-mm. lima ratus satu. Iya. Beli gorengan itu rata 10.000, paling sedikit 10.000. Iya, paling orang beli 10.000. 10.000 sehari itu berapa orang beli itu? 10 orang udah, 50 orang udah, 50 orang yang beli sehari itu. Ada 50 orang. Atau 100 Ada. orang. 100 orang ada. 100 orang beli. Masa kalau kamu tetanggamu ada jualan gorengan nggak? Tetangganya. Ada. Berapa omset sehari gitu ya? Saya nggak nanya lagi. Ah, Nggak nanya omsetnya. itu dari pagi sampai malam ya? Iya, Nggak dia berhenti dari berhenti, pagi sampai malam. nggak berhenti berhenti itu. Mm-mm. Oh, bisa sejuta ya? Sejuta berarti sebulan itu 30 juta dong omsetnya. Bisa jadi Pak itu belum belum tentu udah bersihnya atau masih kotor. Ya kotor kotor 30 juta. Kotor omset itu kan kotor penjualan Hmm, 50 juta. 30 juta sebulan. Marginnya bisa di 30 juta itu margin bisa separuh itu 50% itu. iya, 15 Ya, juta. berarti penghasilan 15 juta sebulan dong, tukang gorengan Iya, itu. Hah? bisa jadi Pak. Kan dia di rumah saya bukanya 10 dia juta, dari kalau 15 juta pasal bersihnya, naik base jadi tukang goreng aja, ngapain kerja di bank? Lah kan dia Hah? bukanya dari pagi. Iya, dari pagi kan, di besar ke anak base yang kerja di bank kontrak kan 5 juta aja Hmm, sebulan. Jadi bisa bisa di apa? Bisa 15 juta aja penghasilan bersih dari jual goreng sebulan. Benar nggak? Eh, iya Pak. Jadi bisa gede juga tuh ya. Cuma kan nggak tentu ya, nggak tentu dia laku kan. Coba kau mau mati itu berapa omsetnya sebulan tukang gorengan sama tukang apa? Tukang Bakso. bakso. Semangkuk bakso berapa sekarang? Semangkuk bakso. Bakso paling rata-rata orang beli yang gerobakan Berapa sepuluh satu ribu. mangkuk? Satu mangkuk berapa? Mas, Satu mangkuk itu berapa harga bakso? 20.000. 10.000 lah rata-rata orang beli. 10.000 ya? Satu Iya, mangkuk itu. Oh, 10.000. 10.000 berapa orang? 50 orang beli. Boleh 50.000, boleh 15.000 ya 500 penjualan iya. sehari itu. 15.000. Kalau 15.000 berarti eh, apa sebulan 15 juta dong. Hah? Mm. Iya 15 bisa. juta ya taruhlah labanya sepertiga 5 juta ya. Mm-mm. Laba beli lebih 30% laba itu 30%, 5 juta sebulan. Lumayan juga dong, ya. Iya, Itu ibumu kerja UMR ya? iya, UMR ke 5 juta ya, 5 juta. iya 5 juta. Bapakmu kenapa nggak suruh jualan aja tuh, jualan gorengan? Kan dia nggak bisa masak, Pak. Hah? Nggak bisa masak. Di sini Kok udah bisa banyak. bilang Di sini apa? udah banyak, Pak. Gorengan tuh banyak. Udah Yang banyak belum di apa? sini. Yang belum apa? Yang belum apa? Di sini apa ya? Dia rata-rata pada banyak terus suka sepi juga di sini.
Karena terlalu Oh banyak iya. tukang dagang kali ya, Pak. Oh, dia banyak pesaing dong berarti, banyak pesaing ya. Mm-mm. Iya, banyak Oh, pesaing. pesaing. Jadi nggak semua pedagang goyang itu bisa omsetnya 15.000 sehari. Belum tentu. Mm-mm. Ya kalau jual itu jual apa pangsit, Ayam. pangsit masih banyak nggak jualan tempat kamu? Pangsit. Keliling sih, Pak, paling gerobakan. Keliling ya. Kalau kalau ngatam nggak bisa ngatam. Di sini jarang, Pak, ngetem. Oh, apa jual keliling itu apa? Bakso, pangsit, apa jualan keliling itu? Iya. Terus gorengan juga ada yang keliling juga sih, Pak. Gorengan. Iya. Lagi itu. Ini bapakmu Eh, nggak ada usaha apa kayak dagang apa makanan ya? ini dia itu ayam bakar, Pak. Sekarang masih yang bakar ya masih? Masih. Oh, tak, tak ada usaha sekarang yang bakar usahanya. Dia itu usaha sampingannya. Oh, utamanya apa? Usaha utamanya? Tadi kan kerja, terus sekarang bantuin dagang aja, dagang di rumah. Oh, dagang ayam goreng itu, ayam panggang itu. Iya, kayak pecel lele. Jadi itu di rumahnya nggak di tempat di luar dekat orang ramai nggak. Itu yang Enggak, di jualan apa? rumah. Di rumah bisa seperti pembeli dong. Kan pakai ini Pak, daftar di Grab juga. Oh, udah taruh Grab. Orang beli banyak pakai Grab juga. Enggak sih Pak, kalau Grab kebanyakan potongannya terlalu besar. Terus gimana gini? Jadi lewat WA aja kadang. Oh, WA. Iya, Oh, promosi di WA. iya iya iya. Ya Grab itu gede juga. Kemarin saya beli itu beli apa? Beli martabak manis itu 87.000 pakai Grab semangkuk Iya, itu. dia banyak voucher-vouchernya. Padahal enggak ya mahal banget. Padahal kalau dibeli di sini martabak manis di gerobak sini paling 35.000. Nggak Iya, enak tuh. kadang dari penjualnya potongannya udah besar Pak. Oh itu. Iya, jadi penjualnya naikin harganya. Oh ya mahal sekali 87.000. Saya nggak nyangka juga. Saya pikir martabak manis itu kalau pakai itu murah apa aja enggak. Saya pengen coba aja. Dan akan beli martabak manis juga di sini tuh enak malah. Iya, mendingan beli langsung kok sekarang mah Pak. Iya, langsung. Oh. Ya makanan tuh ngeri juga pak pakai mahal banget tuh ya. Iya, Jadi intinya LKM itu menghindari supaya masyarakat tidak terjebak oleh pinjol ya. Kemudian juga tidak terjebak oleh rentenir, rentenir. Kayak LKM LKM itu bisa didirikan atas kebersamaan ya. Ada anggota bisa kayak koperasi itu. Dan juga nanti pinjaman diberikan pada anggota juga dengan tingkat bunga kecil ya. Nanti anggota bisa sumber dana bisa dari masyarakat juga bisa simpan dana di situ bisa juga. Nah, rendahnya akses UKM terhadap lembaga keuangan formal, nah itu salah satu tujuan UKM itu supaya mereka bisa memberikan fasilitas kepada eh, usaha-usaha kecil dan menengah ya. Karena usaha kecil itu akses ke lembaga keuangan kecil sekali. Kenapa? Karena produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM ya. Karena harus pakai akunan contohnya. Ada anggapan berlebihan terhadap besarnya risiko kredit UKM. Jadi bank sendiri pun juga tidak memberi kesempatan pada UKM untuk mendapatkan pinjaman. Karena dikira UKM itu banyak kredit macet. Dia biaya transaksi ke UKM berarti lebih tinggi. Ya, lebih tinggi transaksinya, sedangkan hasil nggak seberapa kan. Dan persyaratan bank teknis kurang dipenuhi. Agunan nih tadi, agunan proposal nggak ada. Terbatas akses UKM terhadap pembiayaan equity. Dan monitoring dan koleksi kredit UKM tidak efisien. Ya. Kenapa tidak efisien? Karena
Contoh misal kalau bank tuh ngasih pinjaman 1 M kepada satu debitur, dia ngasih pinjaman 30 juta satu debitur, itu monitoring koleksi kreditnya sama aja biayanya. Misalnya pegawai itu mengunjungi ke kredit yang 1 M, dia mengunjungi juga kredit yang 30 juta, kan sama aja biayanya. Ya. Karena dipakai satu orang juga, dan biaya lain juga sama, jadi nggak efisien. Ya. Karena bantuan teknis belum efektif dan masih harus disediakan oleh bank. Karena bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM. Maka untuk ini makanya peluang bagi lembaga keuangan mikro untuk memberi kredit kepada kelompok UKM, terutama keuangan mikro. Ya. Nah, secara singkat, kredit perbankan kan tujuan komersial, bukan sosial. Kan. Sehingga tujuan komersial kan bunga tinggi, pembiayaan administrasi juga tinggi. Yang mereka, kalau boleh, mereka lebih baik memberikan pembiayaan yang 1 M daripada 30 juta kan. Biaya administrasi sama aja. Maka dia merugi kalau 30 juta. Karena partai-partai besar. Ya. Nah, kalau jumlah kredit yang diberikan kami itulah di bawah 50 juta ya, bagi bank itulah bukan pangsanya, pangsa pasar. Makanya untuk masyarakat butuh kredit di bawah 50 juta, diambil oleh banyak mendatangi lembaga keuangan mikro ya. Lembaga keuangan mikro itu dibagi dua ya, bank dan BPR. Bank itu ada juga lembaga keuangan mikronya, yang kredit usaha kecil. Dan BPR yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air. Seperti bank yang sampai ke pelosok desa itu BRI ya, BRI Unit. Itu kan banyak mikro ya. Dan PR ya. Yang kedua kelompok yang koperasi tadi itu, misalnya berikan lembaga keuangan desa, nah itu ada beberapa kelompok setor dana, nanti mereka kasih pinjaman ke masyarakat dengan bunganya tidak tinggi. Dan koperasi simpan pinjam ya, contohnya. Kalau contoh LKM lain seperti lembaga kredit desa, badan kredit kecamatan dan lain, ya. LSM, LKM, termasuk lembaga keagamaan juga ada. Ya. Nah, potensi pengembang LKM itu masih luas. Karena apa? Karena jumlah masyarakat miskin Indonesia itu puluhan juta juga, banyak juga. Dan mereka akses ke perbankan terbatas. Ya. Jadi belum seluruhnya dapat dilayani. Ya. Kemudian LKM berada di tengah masyarakat. Ya. Jadi misalnya di desa, ya, di tengah masyarakat, kemudian di kecamatan, kemudian kelurahan. Kemudian ada potensi menabung oleh masyarakat karena rendahnya penyerapan investasi di daerah, terutama di pedesaan. Jadi kalau di desa itu kalau uangnya berlebih, mereka akan lakukan investasi, mereka pasti nabung. Ya. Seperti contoh, kalau kamu punya uang, bingung mau kemanain tuh ya. Bikin usaha mikro, itu nggak ada tempat lagi ya. Maka bisa nabung ya. Nabung itu bisa lembaga keuangan mikro ya. Di koperasi simpan pinjam ya. Itu contoh bentuk koperasi. Dan kalau di bank itu bank dan BPR, bank yang BRI Unit ke BRI Unit itu ya. Nah, sementasinya dari kelompok nasabah LKM itu kelompok usaha mikro. Pertama, tidak memiliki persyaratan yang memadai. Kelompok usaha mikro itu tidak memiliki agunan. Yang ketiga, biaya transaksi mahal tinggi. Lokasi kelompok miskin tidak berada dalam jangkauan kantor cabangnya. Ya. Jadi makanya kalau saya contoh BRI Unit ada di kecamatan, di desa kan nggak ada BRI Unit sampai kecamatan. Di desa itu ada desa jauh di ibu kota kecamatan. Dan mereka nggak punya akses kan. Nah, lembaga keuangan mikro bisa sampai ke desa kan. Desa. Nah, gimana arah strategi pengembangan dari usaha mikro ini?
Pertama, penguatan permodalan dan manajemen lembaga keuangan masyarakat. Penggalangan dukungan dan fasilitas pembiayaan UMKM dengan lembaga keuangan. Dan penggalangan partisipasi berbagai pihak dalam pembiayaan UMKM. Optimalisasi pemberdayaan potensi pembiayaan UMKMK ya, di daerah. Kemudian peningkatan capacity building LKM. Training bagi pengelola LKM untuk meningkatkan kapasitas pengelola LKM. Dan perlu adanya lembaga penjaminan untuk menjamin kredit. Kemarin kan kita sudah bahas lembaga penjaminan usaha mikro kan, seperti Askrindo, ya. Jamkrindo. Ya. Dan BDS yang mampu memberikan fasilitas manajemen keuangan dan lain sebagainya. Ya. Ada 3 langkah usahakan ke depan untuk berkuat usaha mikro ini. Pertama, harus lakukan pemisahan koperasi simpan pinjam dan tidak boleh dicampur laksanakan dengan sebagai bagian dari koperasi usaha serba usaha. Jadi koperasi simpan pinjam sama koperasi yang usaha ya, misalnya koperasi bikin unit usaha toko, bikin pabrik ya, pabrik kecil, kerajinan rumah tangga, itu bisa dengan koperasi simpan pinjam. Sebenarnya sendiri. Kedua, harus segera diorganisir dalam kelompok KSP jenis ya, untuk melaksanakan integrasi secara utuh sehingga peminjaman dan penyaluran dana antar KSP dapat terjadi dan berjalan efektif. Ketiga, perlu dikembangkan sistem asuransi tabungan anggota ya, dan asuransi risiko kredit serta lembaga keuangan pendukung lainnya. Juga perlu ada mekanisme pengawasan dan baik efektif akan menjamin kerjasama mekanisme mobilisasi dana dan seefektifnya. Nah, rasio kesehatan keuangan KM ya. Jadi itu wajib memelihara tingkat kesehatan melalui pembunuhan rasio likuiditas. Stabilitas di samping itu terdapat beberapa rasio. Rasio yang harus dipenuhi oleh LKM itu pertama rasio likuiditas ya. Ini itu menggunakan cash ratio yang membandingkan cash dan setelah cash yang dimiliki dengan likuiditas lancar. Ya. Karena LKM itu nggak ada dibagi tipe lancar atau lancar. Nah, rasio wajib berapa? Menjaga rasio likuiditas paling kurang 3%. 3%. Ya. Artinya jumlah cash dan setelah cash 3% dari jumlah utang lancarnya. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas dihitung dengan membandingkan total aset dengan total likuiditas. LKM wajib menjaga rasio paling kurang 110%. Kurang batas maksimum pemberian kredit BMPK. Jadi BMPK itu bagi LKM melayani 50 juta, sedangkan batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan ditetapkan sebagai berikut. Tertinggi 10% dari modal LKM. Jadi kalau modal LKM-nya ada 10 juta, berarti bisa minjam 1 juta cuman. Kalau 10% lebih tinggi, kalau 1 juta berarti dia minjam 110 juta ya. Kalau modalnya ada 2 juta, berarti dia minjam berapa? 1,1 kali 2 juta. Berarti 2,2 juta pinjam maksimal. Atau paling tinggi 5% dari modal KM untuk satu nasabah. Jadi satu nasabah itu aja boleh pinjam 5% dari modal KM. Jadi modal KM 2 juta, maka nasabah itu boleh minjam 1,05% ke 1 juta. Berarti 1.050.000. Ya. Kemudian MPL-nya harus posisinya dikategorikan lancar, dilakukan macet untuk jenis angsuran kredit harian, mingguan, selapan, dan musiman. Tentu saja rasio ini NPL itu kalau bisa berapa itu? Paling kecil kalau di perbankan total 12,5%. Sih nggak ada ya persennya. Pencadangan rasio juga untuk menjamin pinjaman pembiayaan yang disalurkan. Rasio pencadangan untuk pinjaman dengan kualitas lancar sebesar 0%. Kita lakukan sebesar 50%. Semacam 100%. Jadi kalau dia itu lancar ya, nggak perlu cadangan. Cadangan pensiun utang tak tertagih. Pensiun kredit, penurunan nilai kredit lah. Dan kalau dia masih diragukan, maka cadangan harus 50%. Bisa dilakukan saldonya lah 100.000, maka cadangan harus 50.000. Kalau macet 100%.
Nah, produk jasa serta peraturan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Ini produk jasa lembaga keuangan mikro ya. Produknya seperti pengelolaan simpanan dan pemberian pinjaman atau PMBN. Ini simpan pinjam ya. Sedangkan dalam hal jasa lah pemberian jasa konsultasi pengembang usaha. Ini tiga aja itu ya. Yang pertama simpan dan pinjam, pengelolaan simpanan, pengelolaan pinjaman. Yang kedua lah jasa konsultasi yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil itu. Ya. Di pinjaman itu bisa jangka waktunya bisa harian, mingguan, bulanan, dan selapanan. Selapanan itu berarti 35 hari. Ya. Musiman ataupun bahkan lebih dari 1 tahun. Bisa juga ya. Apa risiko dihadapi oleh lembaga keuangan mikro? Pertama, risiko likuiditas. Ya, artinya kami tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Risiko inilah uang nasabah, hilangnya uang nasabah. Kalau kami bangkrut ya, maka nasabah uangnya dihilang. Kan banyak juga tuh koperasi peminjaman itu tutup. Ya. Penyebab tutupnya pertama karena yang kredit, yang menerima kredit nggak bayar utang. Ya, misal modalnya ada 10 juta, seluruhkan kepada masyarakat juta-juta ada 10 orang. Nah 10 orang itu nggak bayar ya, nggak bayar. Nah di mana lagi duitnya kan nggak ada. Nah itu bangkrut misalnya. Jadi bikin bangkrut UMKM itu dari anggota sendiri, dari masyarakat sendiri. Ya. Dan sekitar desa itu bikin bangkrut. Karena bangkrut sebagian besar karena diberikan nggak kembali, macet, ya. Macet. Nanti kalau peraturan OJK terkait LKM bisa diunduh di itu apa diunduh di apa di internet ya. Jadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro ada khusus mengatur tentang lembaga keuangan mikro. Dan lembaga keuangan mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya undang LKM serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang yang berlaku wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuran LKM. Ini kalimat panjang sekali, sesak nafas. Panjang-panjang banget kalimatnya di buku ini. Jadi wajib memperoleh izin, jadi semua harus ada izinnya. Ya. Terlambat tanggal 8 Januari 2016, kalau tutup ya. Contohnya seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, badan kredit desa, badan kredit kecamatan, badan kredit usaha kecil rakyat, lembaga pengreditan kecamatan, bank karya produksi, badan usaha pedesaan, Baitul Mal, Watamwil, Baitul Tamwil, Muhammadiyah, atau lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu. Itu yang apa harus punya izin ya. Nah, persyaratan izin untuk modal KM itu pertama 50 juta ya. Jadi kalau dia mau bikin LKM di lingkungan desa bisa 50 juta modal bisa bikin lembaga mikro simpan pinjam ya. Kalau dia wilayah usahanya kecamatan itu 100 juta. Kalau wilayah usahanya kabupaten 500 juta. Jadi maksudnya gini, kalau saya cukup desa itu saya bikin lembaga keuangan mikro desa A. Saya punya beroperasi desa A aja. Nggak boleh di luar itu. Dan modalnya itu kan 50 juta minimal. Tapi kalau saya udah berapa usaha kecamatan ya, kecamatan misalnya kecamatan A, misalnya di situ melayani semua desa dari kecamatan. Sekarang modal lebih besar, berlipat 1 juta. Kalau saya wilayah kabupaten lebih luas lagi. Saya akan melayani seluruh desa di kabupaten itu, melayani seluruh eh, kelurahan di desa di bawah di bawah kabupaten itu. Kabupaten itu ada kelurahan, kecamatan, ada kecamatan dan kelurahan kan. Nah, saya akan melayani seluruh kecamatan dan kelurahan atau desa di wilayah kabupaten itu. Maka modal harus besar, 500 juta. Ya. Untuk barang hukum bisa jual itu kemana apa bisa koperasi dan bisa perseroan terbatas. Ya. Gitu. Seperti BKD, apa ini contoh tadi itu ya. Nah, ini bank desa itu
bentuk PT, Lumbung Desa juga bentuk PT. Jadi bentuk koperasi. Kalau bank pasar ini Lumbung Desa koperasi, berarti bisa koperasi. Ya. Itu Tamil Muhammadiyah kadang koperasi. Jadi kalau bentuk koperasi perusahaan terbatas kepemilikan saham sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Ada syaratnya. Kalau dia bentuk logam mikro di level kabupaten harus 60% saham 60% saham Pemda. Kalau enggak itu nggak boleh ya. 20% saham dapat dimiliki oleh WNI. Kenapa aturan ini? Supaya lembaga keuangan mikro level kabupaten itu bisa stabil kan, jangan sampai dia bangkrut. Karena pemiliknya itu punya modal kuat ya dari Pemda. Nah kalau koperasi jasa itu kepemilikannya setiap WNI maksimal 20% WNI. Ya. Kenapa 20%? Karena supaya ada anggotanya. Jadi koperasi itu nggak boleh satu orang memiliki, bukan koperasi namanya. Saya bikin koperasi, pemiliknya satu orang nggak boleh. Koperasi namanya itu nama PT itu. Sekarang ada pembatasan kepemilikan saham UKM, LKM. Batas maksimum kepemilikan tadi maksimum berapa? 20%. Supaya ada tidaknya satu orang ya. Jadi paling tidak LKM itu dimiliki oleh 5 orang. Masing-masing 20%. Ya. Tidak 5 orang. Bisa lebih. Ya, bisa lebih. Kalau nggak dibatasi itu bisa cuma satu dua orang aja anggota. Jadi kegotong kerjasama itu jadi hilang. Nah kalau dia dalam bentuk perusahaan terbatas, ada juga filosofi kenapa 60% sahamnya wajib dimiliki oleh Pemda. Sisa baru WNI. Karena itu melihat kelangsungan usahanya. Dan tingkat risiko dihadapi oleh KM. Kalau dia macet, itu banyak lebih bantu oleh Pemda untuk dia tetap eksis. Ini jasa KM itu jasa pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau anggota dan masyarakat, pengelolaan di simpanan, maupun pemberi jasa konsultasi pengembang usaha, dan penyaluran pinjaman atas pembiayaan yang dilakukan dalam rangka pengembang usaha. Panjang banget kelimanya. Ini buku ini panjang kelima, nggak tahu siapa nyusun. Sesak napas bacanya. Ya. Dan penyelenggara usaha UKM diatur dalam peraturan OJK nomor 13 tahun 2014. Jadi ada undang-undang nomor 1. Ini eh, eh, POJK nomor 13 ya, tahun 2014. Jadi menurut peraturan POJK ini, LKM dapat memperoleh pendapatan berbasis fee dengan sinergi atau kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya dalam bentuk seperti pemasaran produk, jasa keuangan, ya. Kemudian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan melalui pembiayaan penerus, channeling, atau pembiayaan bersama financing dan menjadi agen lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusi, baku pandai. Dan sumber dananya kami itu bisa dari ekuitas, strong modal ya, bisa simpanan, jadi simpanan dari masyarakat ya, atau di pinjaman melalui lembaga keuangan lain, atau hibah. Itu sumber dana LKM. Nah, LKM itu dilarang menerima pinjaman kecuali dari warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Indonesia. Jadi nggak boleh terima dana dari asing ya, nggak boleh. Karena kenapa usaha mikro itu kan untuk pemberdayaan masyarakat desa, miskin desa. Ya. Kalau asing berarti ikut campur asing ke dalam jasa-jasa pembiayanya di desa dan cenderung lebih bisnis ya. Kalau UMKM-nya bentuk syariah, maka tabungan deposito berjangka sertifikat deposito wajib ditembakkan pada bank umum syariah. Kalau lembaga LKM yang syariah kan simpanan dari masyarakat itu disimpan juga di bank, dapat margin. Jadi kalau dibutuhkan ditarik untuk pembiayaan. Tapi kalau lembaga LKM syariah harus banknya tempat menyimpan dana masyarakat itu di bank syariah.
Ini syarat kepengurusan LKM ya. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet, tidak pernah dihukum, tidak pernah hukum karena melakukan tindak pidana, ya. Kemudian tidak pernah dinyatakan pilot. Salah satu direksi harus memiliki pengalaman personal dalam keuangan mikro minimal setahun. Salah satu direksi harus memiliki pengalaman personal di bidang lembaga keuangan mikro, syariah atau lembaga jasa keuangan syariah minimal setahun juga. Nah, LKM itu pengembang berikutnya harus wajib menjadi PPR. Jadi tidak selamanya jadi LKM. Kalau mereka modal cukup ya, karena modal PPR itu besar juga modal. Kalau LKM kan bisa minimal 50 juta dia bisa bikin LKM. Tapi PPR kan nggak lebih besar. Jadi jika melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten. Jadi kalau seandainya tadi kan maksimal wilayah itu kan kabupaten, desa, kecamatan, kabupaten. Tapi kalau LKM itu bisa melebihi satu kabupaten jadi PPR. Maka LKM itu di bawah PPR asetnya kan. Misalnya saya LKM Kabupaten Bekasi. Karena aset saya makin besar, saya buka cabang lagi di daerah bukan Bekasi, di daerah Depok ya. Berarti saya udah nggak bisa LKM lagi itu. Saya harus diganti jadi badan hukum PPR. Dan kalau salah lain lah, ekuitas LKM itu memiliki paling tidak 5 kali di persyaratan modal store minimum BPR. Itu maksudnya. Dan jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan lebih kurang 25 kali dari persyaratan modal store minimum bank BPR atau bank yang syariah. Jadi ini tergantung volume. Lebih besar volumenya, kemudian cakupan wilayah usahanya lebih dari kabupaten, dan juga cakupan terkait dengan juga apa wilayah modal minimum ya. Nah, LKM itu wajib juga nyampe laporan keuangan ke OJK ya. Setiap tanggal 4 bulan periode. Jadi 4 bulan kan setahun itu 3 kali ya. 4 bulan sekali kan setahun 3 kali. Dan penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya. Ya, itu lagi dalam hitung OJK ya. Larangan UKM apa LKM itu? Dia tidak boleh menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Dia hanya tabungan aja. Kalau PR kan tabungan. Jadi jenjangnya lembaga keuangan mikro itu hanya tabungan saja, BPR tabungan dan giro, dan perbankan lebih luas lagi. Tidak hanya tabungan dan giro, bisa simpanan bentuk lain sebagainya. Ya. Kalau melakukan kegiatan usaha dalam eksploitasi nggak boleh. Ya. BPR juga nggak boleh nih. Kalau melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung nggak boleh juga. Nggak boleh asuransi asuransi nggak boleh UKM. Mereka bertindak sebagai penjamin nggak boleh. Dan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada UKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi ketegangan ekonomi. Kita sebagai UKM. Jadi UKM tidak boleh memberi pinjaman kepada UKM lain. UKM itu hanya boleh menerima pinjaman di bank. Ya. Misal UKM maju mundur desa Ba, nah itu kalau bisa minjam itu ya nggak boleh ke LKM, harus minjam ke bank. Dia melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha. Tujuh itu larang juga melakukan usaha di luar kegiatan usaha. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Jadi itu nggak boleh juga ya. Jadi perbedaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro Indonesia dilakukan oleh OJK ya. Dengan OJK melakukan koordinasi dengan kementerian untuk terkait dengan pembinaan pengaturan dan pengawasan oleh EKM. Dan pembinaan pengawasan EKM ini didelegasikan pada pemerintah kabupaten. Kalau pemerintah kabupaten kota belum siap, maka didelegasikan pada PKM pada pihak lain yang ditunjuk. Tentu mengenai hal berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan didelegasikan pada pemerintah kabupaten. Ini sudah ditunjuk ya. Nah sanksi ini, sanksi pasal 33, sanksi administrasi dapat berupa denda uang, peringatan tulis, penunjukan gejala usaha,
Oh, dia melanggar ini, melanggar ketentuan ini. Mana ni? Ini. Melanggar ini ada sanksi nanti, sanksi ini. Sanksi pidana apabila melanggar pasal 34 terkait dengan Undang-Undang KM nomor 38, maka pidana dengan pidana penjara paling lama setahun. Denda 50 juta. Paling banyak 1 miliar. Ini terpang sanksi mekanismenya dari Kementerian Komisi Pembinaan UKM OJK pembinaan dan pengawasan delegasinya pada pembinaan kekuasaan bisa Pemda, bisa pihak lain dalam hal Pemda belum siap. Ini penerimaan laporan, analisis laporan, penerimaan laporan keuangan, rencana kerja, penggunaan sanksi, dan pelaksanaan langkah-langkah penyiasatan. Nah, bagaimana perkembangan lembaga keuangan mikro sampai akhir 2016? Jumlah LKM yang berizin OJK sebanyak 52 LKM. Dari 52 itu yang sudah berbadan hukum PT 31 LKM, sisa koperasi. 39 LKM koperasi. Ini masih banyak untuk koperasi. Ya. Jadi yang LKM yang oleh desa dan LKM yang cakupan usahanya di kecamatan 21, dan kabupaten itulah 25 LKM. Jadi banyak kabupaten. Nah, kabupaten itu potensi menjadi BPR kan. Kalau di sisi konvensional, satu LKM konvensional sisanya syariah ya. Oke, itu dapat sampaikan materinya udah jam 11 ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Foto, Pak. Belum foto. Foto ya, ntar ya. Bukti kuliah hari ini ya. Dah. Kamu senyum ya, senyum ya. Senyum. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar dulu ya. Sebentar dulu ya. Mana nih? Amanda. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, ntar ya. 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 Saya hitung ya. 1, 2, 3. Senyum ya. 3. Ya, sebentar. Udah sama sekali kayak kamu udah ya. Oke, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama.